Rianti sedang membaca ketikan demi ketikan di surat yang tadi diserahkan Aditya kepadanya. Sudah pasti positif karena aku tidak pernah mengkhianatinya, Rianti berkata pada dirinya sendiri. Tapi kenapa sikapnya malah seperti itu, seolah tidak senang dengan hasilnya? Kenapa tidak seperti di drama-drama yang pernah aku tonton? Seorang suami akan menggendong istrinya saat mengetahui akan menjadi seorang ayah. Kenapa Aditya malah begini? Sabar ya, mungkin ayahmu memang berbeda dari yang lain. Dia malah menunjukkan rasa bahagianya. Rianti sambil mengelus perutnya. Di dalam mobil yang sedang membawanya ke kantor, Aditya masih tidak di bangku menumpang. Johan yang mengemudikan mobil terus melirik bassnya. Han, antar saya ke rumah Rohman. Tiba-tiba Aditya membuka mulut. Baik, Johan dengan sigap membanting kemudi, mengubah tujuan mereka yang tadinya akan ke kantor berlari ke rumah Roman. Mobil berhenti tepat di depan sebuah rumah minimalis milik Roman. Aditya turun dengan terburu dan membuka pintu rumah Roman tanpa mengetuknya lebih dulu. Gila, kaget gua. Roman mengumpat melihat bahwa Aditya lah yang telah membuatnya terloncat kaget sampai menumpahkan kopi yang akan diminumnya. Aditya langsung duduk di sofa tanpa menunggu dipersilahkan. Ngapain pagi-pagi udah nampakin muka nyolot di rumah orang? Tanya Roman begitu melihat wajah Aditya yang mesam tidak enak dipandang. Lu yakin? Aditya tanpa basa-basi yang membuat Roman celingukan bingung. Yakin apaan? Ngomong yang jelas. Datang-datang main yakin-yakin aja. Sungut Roman sambil membersihkan bajunya yang terkena tumpahan kopi. DNA, lu yakin tuh anak gue? Enggak salah. Aditya menyadarkan kepalanya pada sofa menatap tajam Roman. Hah? Masih aja soal anak. Tadi udah lu baca sendiri kan? Itu positif. Ya anak lu berarti. Tapi man, titik enggak pakai koma, jangan lu bantah lagi. Kasian bini lu. Roman memotong ucapan Aditya. Gua belum siap. Aditya mengerut keningnya. Sejak menikah dengan Rianti, dia memang tidak memikirkan untuk memiliki anak secepat ini. Menggugurkannya dia pun tidak mau. Bahkan dia sempat marah ketika Rianti berkata akan menggugurkan janinnya. Roman berdecak sambil melenggelengkan kepalanya. Lu nggak siap punya anak, tapi lu kawin, terus lu bikin anak nggak pakai pengaman. Bingung gue sama lu, Dit. Mau lu apa sekarang? Mau digugurin tuh anak? Gila lu, enak aja lu main gugur-gugurin aja, bentak Aditya. Ya abis apa? Terus mau lu apain tuh anak?
Nggak tahu, gue juga bingung. Gue cuma belum siap, umur gue masih muda. Belum siap? Umur lu udah 28. Sorry, baru mau 28, belum 28. Aditya meralat Roman. Sama aja lah, intinya 28 umur lu tahun ini. Aditya melirik sebal pada Roman. Lagian umur segitu udah pantas lu buat punya anak, lanjut Roman sambil menatap Aditya yang terus saja mengeruyut keningnya. Udah pantas ya umur segitu punya anak, tanya Aditya. Iyalah, ujar Roman sengit. Tapi kok lu belum punya anak? Pertanyaan Aditya seolah mengejek Roman. Brengsek, kenapa malah jadi gua? Udah sono lu pulang, ngerusak pagi gue aja lu. Roman seraya menarik Aditya yang sedang duduk keluar dari rumahnya. Sedangkan Aditya terus terkekeh melihat temannya emosi. Kawin, makanya biar punya anak, ledek Aditya. Kawin sering, nikahnya gue yang belum, jawab Roman seraya mengepalkan tinjunya ke arah Aditya yang sudah memasuki mobil. Kita ke kantor atau mau ke tempat lain lagi, Pak? Tanya Johan begitu mobil mereka sudah keluar dari halaman rumah Roman. Kantor Han, saya ada rapat, jawab Aditya. Johan pun melajukan mobil ke arah kantor, matanya terus fokus melihat jalan. Rianti merindukan Aditya yang sejak mengetahui hasil DNA bahwa yang dikandung Rianti adalah anaknya. Selalu pulang hampir tengah malam ketika Rianti sudah tidur. Pergi pun selalu lebih pagi. Aditya seperti sedang menghindari istrinya. Malam ini Rianti bertekad untuk menunggu Aditya. Dia terus menahan kantuknya. Padahal matanya sudah terlihat sulit untuk dibuka. Aku tidak boleh tidur sebelum Aditya pulang. Pikiran Rianti tidak tentram saat melihat dia tidak mengerti apa yang Aditya lakukan sekarang. Hampir setengah malam pun belum pulang juga. Rianti duduk di sofa sambil terus mengelus-ngelus perutnya. Sampai terdengar suara mobil berhenti. Itu pasti Aditya, gumamnya sambil bangun dari duduknya dan membuka pintu. Aditya yang baru turun dari mobil terkejut melihat Rianti berdiri di depan pintu. Kenapa kau belum tidur? Tanya Aditya sambil berjalan masuk melewati Rianti yang berdiri di depannya. Aku menunggumu. Rianti menutup pintu dan mengikuti Aditya. Ini sudah malam, tidak baik. Wanita hamil tidur larut malam. Aku rindu kamu, Dit. Aditya menghentikan langkahnya dan berbalik ke belakang menatap Rianti yang hampir saja menabraknya. Kemana saja akhir-akhir ini selalu pulang malam, lanjut Rianti.
Banyak pekerjaanku yang harus segera aku selesaikan. Aditya menatap Rianti dalam cahaya remang karena lampu ruang tamu sudah dimatikan oleh Rianti saat dia menunggu Aditya tadi. Anakmu sepertinya merindukanmu juga. Aditya mengerutkan keningnya tak mengerti. Mana mungkin anak masih dalam kandungan bisa merindukan ayah yang belum pernah dia lihat, begitu pikir Aditya. Jangan mengada-ngada, Aditya menaiki tangga dan masuk ke kamarnya. Rianti pun mengikuti dari belakang. Dit, tidak pernahkah kau berpikir jika aku akan mengidam dan menginginkan sesuatu? Jika kau sedang menginginkan sesuatu, kau bisa menyuruh Johan. Tapi aku ingin kamu yang... Aku sibuk, bentak Aditya sebelum Rianti menyelesaikan perkataannya. Tidak bisakah kau luangkan waktumu untuk aku, untuk anakmu? Rianti kedua tangannya. Sudah lari, aku baru pulang. Jangan seperti anak kecil yang selalu merengek manja. Tapi kamu suamiku, Dit. Tidak bolehkah aku sekali saja bermanja pada suamiku sendiri? Rianti mulai menangis. Aditya menarik napas. Kenapa semenyusahkan ini menghadapi wanita hamil? Gumamnya lalu berjalan mendekati Rianti. Sudah, jangan menangis lagi. Besok aku akan pulang cepat. Kau boleh minta apapun besok, tetapi tidak sekarang. Ini sudah malam, aku lelah, ujar Aditya menenangkan Rianti seraya mengelus rambutnya. Rianti menghapus air matanya lalu memeluk tubuh Aditya yang tengah berdiri di hadapannya. Aku mau mandi, tubuhku serasa lengket, ujar Aditya seraya melepaskan tangan Rianti dari pinggangnya. Kamu tidur saja duluan, lanjut Aditya sambil mendorong pelan tubuh Rianti menuju ranjang. Rianti berjalan lambat menuju ranjang lalu menaikinya. Aditya menghindariku, batin Rianti. Aditya memang tengah berusaha menghindari dari Rianti sejak Meli datang menemuinya di kantor. Aditya terpengaruh oleh Meli dan rasanya ingin kembali merajut cinta. Aditya berada di ruangannya selalu terngiang dengan perkataan Roman. Itu anak lu, positif. Memikirkan seorang anak membuatku pusing. Tidak bisakah anak itu anak bukan anakku? Aditya mengeruti sendiri. Tiba-tiba pintu terbuka, seorang wanita masuk dengan pakaian yang sangat seksi. Aku sudah pernah memperingatmu untuk mengetuk pintu saat masuk ke tempatku, Aditya berkata kesal sambil menatap Meli yang melangkah mendekatinya dengan senyuman menggoda. Aku sudah tidak tahan ingin bertemu denganmu, ujar Meli seraya duduk di pangkuan Aditya.
"Kau tidak rindu padaku?" tanya Meli, tangannya memainkan rambut Aditya. "Tidak," Aditya menjawab singkat walaupun dadanya bergejolak. Mencium aroma wangi dari tubuh Meli yang tiba-tiba membangkitkan hasrat kelelakiannya. Meli terus menggoda Aditya dengan kata-kata manjanya dan usapan jari-jarinya pada leher Aditya, yang tentu saja membuat Aditya tiba-tiba bernafsu, dan dengan cepat dia mencium bibir merah Meli liarnya. Meli yang merasa berhasil menggoda Aditya membalas ciuman Aditya dengan sangat panas. Badannya meliuk-liuk di pangkuan Aditya. Tangannya pun terus menjalar ke seluruh tubuh Aditya yang membuatnya semakin bernafsu. Diangkatnya tubuh Meli dan dibawa ke sofa, lalu direbahkannya di sofa. "Sentuh aku, Dit, aku akan memuaskanmu." Aditya dengan buas menciumi tubuh Meli. "Aku tahu Rianti tidak bisa memuaskanmu," ucap Meli seraya mendesah menahan nikmat yang Aditya ciptakan. Aditya berhenti saat mendengar nama Rianti dan berjalan ke mejanya. Kesadarannya pun kembali. Aditya menghentikan cemburuannya pada Meli. Meli yang merasa Aditya berhenti menyentuhnya lalu menatap Aditya bingung. "Dit, pergi," ujar Aditya tajam. Tapi Dit, pergi atau ku seret keluar," bentak Aditya. Meli yang merasa takut membetulkan bajunya yang berantakan lalu meninggalkan ruangan Aditya. "Brengsek," Aditya menuju meja kerjanya. Aditya baru selesai mandi ketika melihat Rianti masih belum juga tidur. "Tidurlah Rianti, sudah malam." Aditya seraya menaiki ranjang dan segera tidur tanpa memperdulikan Rianti.